Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Randy Arifia. Kali ini kita akan sama-sama belajar dan sharing ya tentang masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan hal-hal dasar mengenai tentang itu ya, khususnya pengenalan dan penerapan dasar K3 di tempat kerja. Materi ini diambil dari website Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.blogspot.co.id/2013/10/materi/dasar-dasar K3 keselamatan kerja. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Agak lambat ya. Oke lah, kita mulai dari yang pertama, dari lambang ya. Lambang K3 di Indonesia itu seperti ini. Ini bentuk lambang ya, berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Artinya ada di sini ya, bahwa tanda palang itu menyatakan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tanda palang. Roda gigi mempunyai arti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti warna putih ya, dasarnya ini putih, itu bersih dan suci. Sedangkan warna hijau sendiri artinya selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian ada 11 roda gigi di sini. Itu adalah 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, tentang keselamatan kerja. Kalau saya tidak salah, ini undang-undang tentang keselamatan kerja pertama ya di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam materi ini tuh dijelaskan oleh dua hal ya, secara filosofi oleh Mangkunegoro, menyatakan bahwa suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja ya, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ini menurut Mangkunegara. Sedangkan menurut keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan. Jadi sebuah K3 itu lebih tepatnya sebuah ilmu terapan ya, gabungan dari berbagai macam pengetahuan yang fungsinya itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan seluruh tetek bengeknya, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran dan lain-lain lah. Kira-kira begitu, yang mencegah efek negatif begitu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam dasar-dasar hukum yang dasar-dasar penerapan ya, hukum penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang menyatakan bahwa poin-poinnya ya ini ya, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, dan adanya bahaya yang terjadi di tempat itu. Jadi ketika di sebuah lingkungan itu memenuhi 3 syarat ini, maka hukumnya wajib untuk diterapkan hukum tentang masalah prinsip-prinsip tentang K3 ini. Kemudian ada lagi perundang-undangannya, yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3, menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih
dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Jadi dijelaskan juga menurut permen ini ya, nomor 5 tahun 96, kalau suatu lokasi ada yang bekerja 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya ya seperti peledakan, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan lain-lain, ya harus menerapkan sistem manajemen K3. Selanjutnya Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Tempat di mana ya menyatakan bahwa tempat di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. 2. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Ya, jadi panitia kalau menurut Permenaker nomor 4 tahun 1987 ini, kalau ada pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan itu 100 orang atau lebih, wajib membentuk panitia K3 ya, panitia pembina K3. Atau kurang dari 100 orang tapi tempat itu mengandung atau prosesnya itu memiliki risiko besar ya, seperti peledakan, seperti peledakan, kebakaran, keracunan, dan radioaktif. Contohnya seperti pom bensin ya. Pom bensin itu walaupun yang kerja hanya beberapa orang, bahkan kurang dari 20 orang kadang, ya harus menerapkan ini, prinsip ini, membentuk panitia K3, karena di pom bensin itu kan pasti rawan kebakaran, rawan ledakan juga. Begitu ya kira-kira. Lanjut. Kemudian tujuan. Nah, tentu kenapa kita harus menerapkan keselamatan ya, sistem keselamatan kesehatan kerja ini kan tentu ada tujuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, itu setidaknya K3 itu memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, inilah tujuannya. Nah, kok ada pertanyaan mungkin nanti ada begini begitu, kita akan jawab di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk apa yang disebut dengan insiden K3. Pengertian. Jadi insiden K3 itu pengertiannya adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kemudian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan ya atau kematian. Sedangkan nirmis, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Jadi nirmis ini hampir terjadi, hampir saja, tapi tidak terjadi begitu. Sedangkan yang dinamakan kecelakaan kerja ya sudah pasti terjadi. Kalau insiden itu ya kejadian ya yang berkaitan tentang hal itu tadi, apakah cedera, apakah akibat penyakit akibat kerja, kefatalan, termasuk keadaan darurat ya, itu insiden. Kebakaran seperti itu insiden. Lanjut slide selanjutnya. Piramida kecelakaan kerja. Nah, ini sebuah teorema yang sangat dihormati lah di dalam masyarakat K3 itu, sebuah piramida
susunan terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam setiap 600 nirmis atau kejadian hampir celaka itu pasti akan menghasilkan 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya ya. Jadi kalau ada kita temui data kecelakaan itu ada 600 nirmis, itu kemungkinan besar ada 30 insiden yang menimbulkan kerusakan ya. Nah, dari 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan ini kemungkinan besar pasti akan menimbulkan 10 kecelakaan ringan. Dari 10 kecelakaan ringan ini pasti salah satunya ada yang terjadi sebuah insiden fatality atau kematian. Jadi bisa kita baca dari bawah atau dari atas bahwa sebuah fatality itu tidak serta-merta ya, pasti dia didukung dengan berbagai macam jenis kecelakaan yang banyak sebelumnya. Jadi sebelum terjadi fatality itu atau kejadian yang fatal, pasti di bawah-bawahnya sebelumnya telah terjadi insiden-insiden yang mungkin tidak bisa di counter, tidak bisa diselesaikan begitu, sehingga akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang fatal. Apabila kecelakaan-kecelakaan ini yang di bawahnya ya, insiden-insiden yang di bawah ini bisa kita recovery, maka fatal ini kemungkinan besar juga tidak akan terjadi begitu. Jir, di copy kah? Oke, kalau di copy kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya penyebab kecelakaan kerja. Ini teori ini diambil dari teori domino ya, oleh H.W. Heinrich. Sebuah kerugian itu didahului dengan kecelakaan kerja, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Kita bahas satu-satu. Dari kerugian ya, kerugian itu misalnya manusia cedera, keracunan, cacat, kematian, penyakit akibat kerja, atau juga kerusakan mesin, kerusakan alat atau material yang tercemar, rusak, produk gagal, atau lingkungan yang tercemar, rusak, dan lain-lain. Itu karena disebabkan oleh sebuah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini kemungkinannya ada dua, kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi ya. Ada bahaya ya, bersentuhan dengan bahaya, atau fungsinya tidak berjalan begitu. Seperti kalau kita naik mobil, kita menjalankan mobilnya itu di samping lereng gitu ya, di samping lereng. Nah itu kan lereng itu potensi untuk jatuh besar. Nah itu artinya berdekatan dengan bahaya, bisa jadi kontak dengan bahaya ya. Atau kegagalan fungsi ya, menjalankan mobil tapi lupa, ternyata tidak diperiksa remnya blong. Nah bisa juga terjadi kecelakaan. Nah ini yang menyebabkan. Nah kecelakaan kerja itu memiliki penyebab langsung, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ini perlu kita lihat ya, harus setiap fungsi yang berjalan itu harus dalam tindakan yang aman dan dalam kondisi yang aman. Jika salah satu dari hal ini tidak terpenuhi, harus segera di stop dan diamankan begitu. Nah, penyebab tidak langsung itu juga bisa disokong oleh penyebab langsung, yaitu bisa disokong oleh penyebab tak langsung, yaitu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Nah ini banyak nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Nah penyebab tidak langsung itu juga disebabkan oleh penyebab dasar, misalnya kekurangnya prosedur atau aturan ya. Seperti tadi contoh, tidak ada rambu dilarang mengendarai mobil terlalu dekat dengan tebing, misalnya kayak gitu. Atau kurangnya sarana prasarana, jalan yang terlalu sempit dengan tebing, atau kurangnya kesadaran, atau kurangnya kepatuhan. Nah ini ya penyebab dasar. Dari penyebab ini salah satunya mungkin dia kurang kesadaran tentang lokasi itu karena ada faktor pribadi,
sedang ada masalah di rumah. Nah, itu kan menjadi sebuah tindakan tidak aman. Nah, karena tindakan tidak aman, dia nyetirnya terlalu minggir, nah kontak dengan bahaya. Nah, itu sudah bahaya, sudah mendekati bahaya, ternyata terlalu pinggir lagi, akhirnya mobilnya terperosot. Nah, akhirnya jadilah sebuah kecelakaan. Misalnya kayak gitu, Pak, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini adalah sebuah diagram yang sangat fenomenal ya. Teori gunung es kecelakaan kerja. Jadi sebenarnya apabila sebuah terjadi kecelakaan, itu biaya yang muncul yang nampak itu seperti gunung es ya, sedangkan biaya yang nampak itu ya seperti badan gunung es yang lebih besar sebenarnya. Biaya yang nampak itu hanya biaya langsung, sedangkan biaya yang tak nampak biaya tak langsung. Biaya langsung komponennya cuma dua ya, mungkin hanya pengobatan, perawatan, dan kompensasi. Sedangkan biaya tidak langsung itu sebenarnya kalau dihitung besar juga, seperti kerusakan bangunan, kerusakan alat mesin, kerugian produksi, kegagalan produksi, gangguan produksi terhenti, biaya administrasi, pengeluaran sarana prasarana, waktu untuk investigasi, pembayaran gaji, waktu yang hilang, biaya perekrutan, pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawas, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kerugian bisnis dan nama baik. Nah, ini jelas sekali ya. Apabila terjadi kecelakaan misalnya di area pertambangan ya, ya mungkin mobil terperosot itu, orangnya cedera masuk rumah sakit, mungkin kecil kalau yang dilihat, oh mobilnya diperbaiki, orangnya ke rumah sakit berapa. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih dalam, nah itu banyak itu seperti operasional yang terganggu ya, karena di situ terjadi TKP, kejadian perkara, maka harus dibarikade dulu, diinvestigasi dan lain-lain ya. Orang-orang yang ada di situ harus stop dulu pekerjaannya karena mengikuti investigasi, diperiksa dan lain-lain. Nah, ini tentu mengganggu produksi. Kira-kira begitu, Pak. Lanjut. Nah, sekarang yang sudah kita bahas tadi, tentu saja kita pengen mencegah ya kecelakaan kerja, insiden dan lain-lain itu pengen dicegah. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Apabila menemui kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman, itu harus di stop, harus diluruskan, dikembalikan ke dalam kondisi yang aman dan dikembalikan pada kondisi tidak aman. Itulah kenapa di banyak perusahaan besar dia akan membuat departemen khusus yang mempekerjakan banyak safety officer ya, safety supervisor untuk menangani hal-hal ini. Kemudian pembinaan dan pengawasan ya, seperti pelatihan dan pendidikan, konseling, konsultasi, pengembangan sumber daya. Ini kalau di industri mineral, pertambangan, minyak dan gas ini sudah terbina ya, seperti kita mau masuk ke dalam lingkungan pertambangan atau lapangan minyak harus melewati sesi safety induction, dijelaskan bagaimana aturan yang berlaku, di mana saja tempat-tempat yang berbahaya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki. Nah, ini dijelaskan kalau di industri yang seperti itu tadi, yang pertambangan, minyak dan gas itu. Nah, kemudian upaya yang ketiga yaitu membuat sistem manajemen ya, membuat aturan-aturan, membuat prosedur, menyediakan ya infrastrukturnya, sarana prasarana, dan yang terutama juga harus ada penghargaan bagi yang berhasil melaksanakan K3 dan ada sanksi yang melanggar ya, tidak berhasil atau malah bahkan melanggar K3 itu harus diberi sanksi. Nah, inilah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja. Lanjut. Bahaya K3. Pengertian: semua sumber atau situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja itu disebut bahaya K3 ya. Itu disebut bahaya K3, semua yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit.
Kemudian sumbernya itu ada 5 paling enggak ya, ada manusia, mesin, material atau metodenya, atau lingkungannya. Secara jenis ada 2 ya, tindakannya, dari apakah bahaya ini berasal dari tindakannya atau berasal dari kondisinya. Nah, secara faktor bisa digolongkan menjadi 5 ya. Faktor biologi, biological hazard, faktor kimia, faktor fisik atau mekanik, kemudian faktor biomekanik, kemudian faktor psikologis atau sosial juga ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang resiko K3. Pengertian, yaitu potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contohnya luka bakar, patah tulang, kram, asbetosis, dan sebagainya. Penilaian dan kategori. Penilaian antara lain frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Contohnya seperti ini, Pak. Ini rendah, sedang, tinggi, ekstrim. Kalau rendah itu perlu aturan prosedur rambu-rambu aja. Kalau sedang itu perlu tindakan langsung. Kategorinya ya, ini pengertian kategori ya. Kalau tinggi itu perlu perencanaan pengendalian. Nah, kalau ekstrim itu perlu perhatian manajemen atas. Ya, frekuensinya itu seberapa, keparahannya seberapa. Frekuensinya apakah sangat sering, sedang, jarang, atau sangat jarang. Kemudian keparahannya itu sangat ringan, sangat sedang, berat, atau sangat berat. Pengalaman saya dulu pernah mengerjakan sebuah proyek di Tanjung mana ya, pembangunan pembangkit listrik gitu. Ada yang frekuensinya itu sangat seringnya, yaitu terjepit, jari terjepit. Frekuensinya itu sangat sering dan itu dinilai sangat berat ya, karena seringkali itu menimbulkan jari putus begitu ya. Akhirnya ya digolongkanlah dalam kategori ekstrim ya, bahwa perlu perlu sangat ekstrim, maka perlu perhatian manajemen atas, sehingga dibuat keputusan lah dari pimpinan bahwa seminggu sekali itu harus ada ini finger pick ya, jadi foto bersama tapi harus kelihatan jarinya begitu. Kalau biasanya foto bersama kan orangnya muka senyum gitu aja, ini enggak, tapi foto bersama tapi harus kelihatan jarinya, dan setiap seminggu sekali harus dilaporkan tentang keutuhan organ itu oleh Departemen K3 begitu. Oke, itu sekedar info. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam pengendalian risiko K3. Hierarki pengendalian risiko atau bahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya itu adalah eliminasi atau menghilangkan bahaya. Yang namanya bahaya sebisa mungkin ya harus kita hilangkan, jangan sampai ada di lokasi itu ya. Contoh misalnya licin ya, lantai licin. Nah, lantai licin ini kan bahaya, kalau orang jalan bisa terpeleset, bisa jatuh. Nah, ini bagaimana? Ya licinnya itu harus kita hilangkan, dibersihkan, mungkin karena ceceran oli ya, kayak di bengkel itu ya, dibersihkan, dilap ya, mungkin dikasih material karet yang bisa menghambat mengurangi tingkat kelicinnya gitu. Itulah yang derajat paling tinggi itu bahaya harus dihilangkan. Kemudian pada level yang lebih rendah untuk pengendalian risiko K3 itu adalah substitusi, yaitu penggantian ya, penggantian mesin, alat, tempat, atau yang lain lah. Contoh misalnya mau bekerja di bawah tanah ya, tambang underground. Itu kan kalau zaman dulu orang masuk gitu ya, menggali-gali dan seterusnya. Nah ya diganti, supaya menghilangkan bahaya itu diganti dengan robot misalnya.
Jadi kalau terjadi bahaya ya yang kena robotnya, tidak akan mengganggu orang, ya tidak akan mengenai orang, sehingga risikonya lebih kecil. Begitu. Selanjutnya perancangan atau rekayasa. Jadi sebuah sistem itu mungkin nggak bisa diapa-apakan ya, karena itu menghasilkan bahaya. Nah, itu harus direkayasa. Misalnya seperti genset ya, genset itu kalau yang ukuran besar itu akan mengeluarkan efek resiko bahaya yang lumayan berupa bising ya, tingkat kebisingan yang besar. Nah, itu direkayasa. Apakah dipindah di tempat yang jauh atau ditempatkan pada ruang kedap suara ya, dengan pengendalian terpisah, sehingga efek kebisingan tadi bisa dihilangkan, tidak lagi membahayakan manusia, seperti itu. Selanjutnya administrasi. Nah, administrasi itu prosedur, aturan, pelatihan ya. Ya seperti tadi saya jelaskan, mau masuk lingkungan minyak atau tambang batu bara harus safety induction dulu, harus memiliki simper ya, mengoperasikan alat atau unit itu harus orang yang sudah berkompetensi ya, sudah ikut pelatihan begitu. Nah, derajat yang paling rendah itu adalah alat pelindung diri. Ketika cara yang lain tidak bisa, akhirnya ya sudah, kita pakai alat yang bisa melindungi diri kita daripada efek bahaya tadi itu, seperti memakai air plug, memakai helm, memakai sepatu safety, memakai baju tahan api, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang budaya 5R. Ini sangat penting ya, karena dengan melakukan 5R ini potensi-potensi bahaya itu lebih bisa diminimalisir ya. Pengertian 5R itu adalah cara metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisasi tempat kerja menjadi tempat yang lebih baik secara sustainable, berkelanjutan. Tujuannya ya pasti meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Manfaatnya meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus, dan juga menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Lanjut. Nah, apa sih 5R tadi? 5R itu sebenarnya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Ini sebenarnya pengindonesiaan dari teologi apa ya istilahnya ya, sistem Jepang ya. 5S, Seiri, Seiton, Shiketsu, Setsuke ya, dan satu lagi saya lupa. Nah, ini di Indonesia kan, jadi kita lebih paham bahwa sistem itu harus sistem kerja kita itu harus ringkas, harus rapi, harus resik ya, bersih, harus terawat, harus rajin juga. Nah, begitu. Ringkas itu misalnya memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi ya kalau kita ke bengkel, kemana, ke lapangan, jangan asal bawa barang, tapi benar-benar barang-barang yang perlu kita pakai saja gitu. Kemudian barang-barang yang tidak perlu ya jangan, tidak perlu digunakan, simpan di gudang. Memilih barang yang rusak yang masih dapat digunakan ya, penting itu kan. Masa yang sudah rusak kita bawa untuk mengerjakan perbaikan di lapangan, tentu itu ya justru memberat-berati aja. Rapi, nah rapi jelas ya, tentu dengan kondisi yang rapi itu kondisi kita jadi lebih nyaman gitu dalam bekerja. Resik juga demikian. Nah, rawat ini adalah mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu-waktu. Sedangkan rajin ini yang paling sulit ya, mendisiplinkan diri untuk melaksanakan keempat hal di atas. Oke, kita lanjut. Ini adalah rambu-rambu di tempat kerja yang umumnya digunakan ya. Ini kebanyakan sepertinya di industri manufaktur ya, ada forklift, ada tanda kewajiban ya, susunan barang dengan rapi, tempat berkumpul, sarana keselamatan ya, tempat evakuasi master point, tempat tabung api, sarana fasilitas ya, ini
tanda larangan, dilarang dioperasikan. Oke, lanjut. Ini label kemasan pada bahan beracun dan berbahaya T3 berdasarkan Global Harmonized System United Nations. Jadi bahan berbahaya beracun itu harus diberi simbol tanda-tanda supaya apa? Mudah dikenali dan tidak menjadikan miskomunikasi, penempatan yang benar, dan tidak ada misaction dalam salah perlakuan dalam memperlakukan material-material itu. Jangan sampai nanti barang yang mudah terbakar ditempatkan di tempat-tempat yang panas ya, dekat genset, dekat apa gitu, tungku perapian, itu kan berbahaya. Maka harus diberi tanda dan yang lain-lain. Dan ini harus dikomunikasikan, tanda ini jangan tidak peduli ya dengan tanda-tanda seperti ini sebagai tim K3 atau orang yang bekerja di lingkungan high risk begitu. Lanjut. Nah, ini label transportasi bahan beracun dan berbahaya K3. Ini berdasarkan DOT ya, Department of Transportation United Nations Amerika. Bahan-bahan berbahaya yang akan ditransportasikan ini harus diberi simbol-simbol ya, supaya memberikan aware ya, kewaspadaan bagi yang membawa maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita ada tulisannya misalnya gas mudah menyala, mudah meledak di sebuah mobil tangki, ya tentu orang yang bekerja di samping sini ya, bukan bekerja mungkin, yang melintas di sini ya jangan merokok, jangan menyalakan api. Nah, dia lebih waspada begitu. Lanjut. Nah, ini untuk pelabelan warna pipa ya. Ini biasanya hanya digunakan di industri yang material fluidanya bagian dari produksi ya, seperti water treatment, pengolahan air, atau di pembangkit listrik ya, PLTU, uap, atau terutama juga di migas, pasti dia menggunakan ini, simbol-simbol ini untuk menyatakan kondisi pipa itu bagaimana begitu ya. Apakah dia pipa ini dilalui bahan beracun, korosif, atau gas bertekanan, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian tanda dan makna papan informasi di tempat kerja itu perlu juga informasi tentang apa yang harus dilakukan di situ ya. Misalnya petunjuk K3, informasi umum, informasi bahaya, dan lain-lain. Jadi harus benar-benar informatif ya di dalam lingkungan industri itu. Oh, di sini dilarang begini, oh di sini harus begitu. Ya, wajib menggunakan kacamata misalnya, wajib menggunakan air plug, atau dilarang lewat sini, dan lain-lain. Nah, itu harus jelas tanda-tandanya di sana, supaya tadi tidak misaction tadi. Lanjut. Ini tanda warna label di tempat kerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dokumentasi penerapan 5R tadi ya. Nah, ini ditata sedemikian rupa rapi sehingga orang bekerja itu nyaman gitu ya, asik dengan tempat kerjanya rapi, bersih. Coba bayangkan kalau di sini berceceran oli, nggak karuan, minyak, alat-alat ini berserakan, ya nggak rapi, orang udah males lihat kerjanya, akhirnya kerjanya tidak produktif. Oke, lanjut. Kemudian kita juga akan sharing ya soal lockout dan takeout. Apa sih lockout dan takeout itu? Lockout dan takeout itu adalah suatu prosedur untuk menjamin mesin ya atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali sampai selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan itu berakhir. Jadi beberapa alat itu harus dalam kondisi tidak nyala ya, on off power ya, ketika sedang perbaikan atau pembenahan. Nah, itu harus benar-benar dimatikan, dan sistem yang untuk mematikan itu harus terkunci ya, dikunci oleh orang yang sedang bekerja di dalamnya.
Prosedur umumnya seperti ini: 1. Mengidentifikasi sumber energi. 2. Mengisolasi dan mematikan sumber energi. 3. Mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi. 4. Memastikan efektif kembali isolasi sumber energi. Ya, jadi seperti ini, dikunci dia. Oke, lanjut. Izin bekerja, izin pekerjaan bahaya atau risiko tinggi. Izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non rutin yang mengandung risiko atau bahaya di tempat kerja. Izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan, kondisi, lokasi aman untuk dilangsungkan pekerjaan berbahaya atau berisiko tinggi tersebut. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak rutin dan berisiko tinggi, itu wajib mengajukan izin kepada perusahaan, dalam hal ini Departemen K3, agar di asesmen sebenarnya apakah layak atau tidak secara lingkungan, secara manpower dan lain-lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, fungsinya untuk memastikan keamanan semuanya, ya, manusia dan alat dan lingkungan. Nah, ini contoh pekerjaannya: pekerjaan panas, pekerjaan ketinggian, listrik, ya, khususnya arus kuat atau galian, kemudian penggunaan alat berat, perbaikan tangki, perbaikan perpipaan, juga pekerjaan di ruang terbatas. Ini adalah pekerjaan yang sudah dinilai umum sebagai pekerjaan berisiko tinggi dan sifatnya non rutin, biasanya hanya spot-spot, dan biasanya sih umumnya di proyek, ya, seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang kita mau menginjak pada masalah, bukan masalah, ya, perihal alat pelindung diri atau APD. APD itu adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja sendiri maupun orang lain di tempat kerja tersebut. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri, adalah kelengkapan yang wajib digunakan sesuai dengan bahaya dan risiko yang akan dihadapi, ya. Jadi kalau memang di lingkungan itu tidak berisiko terhadap jatuhan benda dari atas, ya sebenarnya nggak wajib pakai pelindung kepala. Kalau di tempat itu tidak ada resiko kebisingan, ya nggak wajib pakai air plug. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Begitu, Jer. Lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam penyakit akibat kerja. Pengertiannya adalah penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan, begitu, ya. Contohnya seperti antraks, silikosis, asbestosis, low back pain, white finger syndrome, dan sebagainya. Penyebabnya bisa banyak, ya, seperti biologi, bakteri, virus, jamur, binatang, tanaman, atau kimia, bahan B3 atau fisika, tekanan, suhu, ya, kebisingan, cahaya, biomekanik, postur, gerakan berulang-ulang, pengangkutan manual, atau mungkin bahkan psikologi, ya, stres dan sebagainya. Nah, pencegahannya: 1. Pemeriksaan kesehatan berkala. Kemudian 2. Pemeriksaan kesehatan khusus. 3. Pelayanan kesehatan. Dan keempat adalah penyedia sarana dan prasarana. Biasanya perusahaan yang potensi penyakit akibat kerjanya tinggi itu sudah menerapkan keempat pola pencegahan ini, ya.
Oke, lanjut. Kesehatan kerja. Berdasarkan Joint ILO dan WHO Komite tahun 95 menyatakan kesehatan kerja itu adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaan. Jadi seperti itu ya, bekerja ternyata harus sesuai dengan manusianya. Makanya tadi kalau kita bekerja ada tes kesehatan dan lain-lain, itu akan melihat kesesuaiannya sebenarnya. Lanjut. Nah, ini kesehatan kerja lanjutannya ya, itu ada dasar hukumnya, ada banyak ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 8, permen ini, permen itu, Kepnaker dan seterusnya. Nah, nanti bisa di pause, bisa dibaca sendiri. Kalau pengen cari di internet, di Google, nah ini sudah banyak. Oke, kita lanjut. Kesehatan kerja bagian terakhir. Ruang lingkupnya itu adalah satu penyelenggaraan pelayanan dan kesehatan kerja. Nah, itu harus ada sarananya, tenaga kesehatannya, organisasinya harus ada. Kemudian nomor 2, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, seperti waktu mau masuk kerja di tes kesehatan, di tengah-tengah pekerjaan, setiap pergantian tahun itu juga ada, atau random ya, pengecekan kesehatan random dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan P3K. P3K ini wajib ya, ada, nanti akan kita bahas pada video yang lain. Kemudian pelaksanaan gizi kerja, pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin, catering, pengelola makanan tenaga kerja, pengelola dan tugas cateringnya. Gizi kerja harus dikelola, harus kontrol, harus di manage ya. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ekonomi, ini juga harus diperiksa apakah bekerja sudah dalam kondisi ekonomi atau tidak. Yang keenam, pelaksanaan pelaporan. Nah, ini harus dilaporkan, ini apa yang telah ditemukan dari pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, penyakit akibat kerja, itu harus di-record dan dilaporkan. Oke, lanjut. Ini adalah kita mulai masuk pada masalah tanggap darurat. Pengertian keadaan darurat, keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkupnya, kebakaran yang gagal dipadamkan, regu pemadam kebakaran perusahaan, 2 peledakan, 3 kebocoran gas, cairan atau material berbahaya yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. 4 keracunan, 5 bencana alam, 6 perampokan, kemudian 7 ancaman bom, ternyata masuk tanggap darurat ya di sini ya. 8 demonstrasi huru-hara, 9 huru-hara itu masuk dalam ruang lingkup tanggap darurat. Bagaimana pelaksanaan tanggap darurat secara umum? Setidaknya di sini dijelaskan ada 6 ya tindakan ya. Yang pertama yaitu mematikan atau menghentikan seluruh proses. Ya, proses produksi, proses mesin, aktivitas kerja harus berhenti ketika kita temui salah satu dari 9 ruang lingkup keadaan darurat tadi. Kemudian nomor 2-nya segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. 3 selamatkan aset yang mungkin diselamatkan ya, dokumen, laptop atau apa yang lain diselamatkan. 4 tetap tenang dan cepat bertindak.
5. Informasikan kepada petugas tanggap darurat ya, emergency response team, apabila ada rekan yang masih tertinggal atau terperangkap atau terluka. 6. Tetap di area aman hingga ada instruksi dari petugas yang berwenang. Nah, inilah emergency response plan ya, yang umum ya, itu minimal seperti ini. Jadi tanggap darurat pengertiannya adalah ini keadaan yang ya sulit, tidak terduga, yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkupnya apa? Setidaknya di sini dijelaskan ada 9 ya. Ada 9 ya, salah satu dari ini berarti kondisi darurat ini. Oke, saya pilih kita lanjut. Nah, sekarang kita menginjak pada materi api dan kebakaran. Api itu adalah suatu reaksi kimia oksidasi ya, reaksi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan pengertian kebakaran sendiri adalah nyala api kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang sifatnya merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Begitu. Nah, ini adalah segitiga api. Api itu terbentuk bisa nyala itu kalau menurut teori ini ada 3 yang harus bersatu ya, panas ya, bahan ya, fuel sebenarnya bahan mudah terbakar, dan oksigen atau udara ya. Tentu saja semuanya pada konsentrasi yang cukup ya, pada konsentrasi yang cukup. Apabila bersatu maka akan menimbulkan api. Oke, lanjut. Tahap-tahap kebakaran. Nah, tahap-tahap kebakaran itu ada 4 fase ya, 4 fase. Yang pertama muncul, tumbuh, puncak, padam, reda atau padam. Grafik ini menjelaskan bagaimana api itu mulai tumbuh dengan cepat ya, tumbuh, dan dia akan surut atau reda secara perlahan. Ini karakteristiknya api seperti ini. Tadi muncul dengan adanya 3 reaksi tadi, 3 reaksi 3 unsur tadi. Padam dengan sendirinya apabila tidak dapat mencapai tahap selanjutnya. Kemudian 3, menentukan tindakan pemadaman atau penyelamatan diri. Ini ya harus kita lakukan ya. Kemudian tumbuh api itu pada tahap ini dia mulai membakar ya, bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga meningkatkan panas atau kalorinya. Dapat terjadi flashover atau ikut menyalanya bahan mudah terbakar lain di sekitar api tersebut. Jadi bahan material yang lain itu bisa ikut terbakar jika tidak segera dikendalikan. Kemudian ketiganya berpotensi menimbulkan korban terjebak, terluka, kematian bagi petugas pemadam. Pada fase ini sudah mulai fase yang berisiko tinggi saya rasa ya. Kemudian fase puncak yaitu semua bahan mudah terbakar atau menyala. Nyala api paling panas dan paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Ini paling bahaya nih. Jadi artinya apabila dia itu sudah membakar dari sebagian besar potensi bahan bakar yang ada di situ, itulah puncaknya. Nah, ini ya kerugiannya yang paling besar ini. Nah, kemudian fase yang terakhir, fase reda atau padam. Tahap kebakaran yang memakan waktu paling lama. Dia akan pelan-pelan dia tuh. Kalau nggak dipadamkan ya pelan-pelan menunggu bahan bakarnya itu habis sendiri. 2. Penurunan kadar O2 atau bahan mudah terbakar secara signifikan yang menyebabkan padamnya api. 3. Terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api dulu. Yang keempat, berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan O2 secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka saat kebakaran berlangsung. Jadi kesimpulannya dari tahap-tahap ini,
pada fase muncul ini harus secepat mungkin kita kendalikan, kita padamkan. Kalau sudah dia masuk fase tumbuh ini sudah bahaya besar ya saya kira. Jadi memang harus responnya cepat ketika menghadapi sebuah reaksi api begitu. Saya kira cukup pada saat ini, kita lanjut. Nah, ini adalah kita masuk pada metode pemadaman api, yaitu metode pertama pendinginan, metode kedua isolasi, metode ketiga dilusi, pemisahan, dan pemutusan. Apa itu pendinginan? Yaitu menghilangkan unsur panasnya menggunakan media bahan dasar air. Isolasi, menutup permukaan benda yang terbakar dengan unsur O2 yang O2 menyalakan api. Yang menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur oksigen yang menyalakan api, ya seperti kalau kompor terbakar itu ditutup dengan kain basah begitu, atau menggunakan media serbuk apapun ataupun busa. Dilusi ini adalah meniupkan gas inert untuk menghalangi O2 yang menyalakan api, atau menggunakan media CO2, itu hampir mirip isolasi ya. Kemudian pemisahan, memisahkan bahan bakar dari sumber api, memindahkan bahan-bahan sudah terbakar jauh dari jangkauan api ya, sebisa mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar kita singkirkan dari sumber api itu begitu. Kemudian pemutusan, yaitu memutuskan rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api, dan atau menggunakan bahan dasar halon ya. Penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Oke, ya setidaknya kita tahu lah ya, metode pemadamannya ada 5 ini, walaupun yang paling umum nomor 1 ini pendinginan. Lanjut, klasifikasi kebakaran. Pada slide ini kita akan membahas ya klasifikasi kebakaran, kelas kebakaran, dan media pemadamnya. Kelas A, B, C, D, E, K ya. Kelas A itu adalah padat atau non logam. Itu media pemadamnya dengan air, uap air, serbuk kimia atau busa, misalnya kayu gitu ya, itu padat non logam. Kemudian kelas B itu kebakaran yang disebabkan oleh gas atau uap atau cairan kimia. Misalnya kebakaran di kilang minyak, kebakaran di storage tank storage tank crude oil. Nah, ini harus menggunakan CO2 atau busa. Kemudian kelas C itu kebakaran akibat aliran listrik, kelas C itu logam, kelas E itu bahan radioaktif ya. Kalau bahan radioaktif sendiri sampai sekarang memang belum diketahui secara spesifiknya. Kemudian K itu bahan masakan ya. Ini adalah media pemadamnya. Ini klasifikasi ini diambil dari sumbernya, itu adalah National Fire Protection Association ya, NFPA Amerika. Oke, lanjut. Kita akan masuk pada slide tabung pemadam atau APAR ya, alat pemadam api ringan. APAR, alat pemadam api ringan, itu adalah alat yang ringan ya, serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Jadi ya pada mula aja, kalau kecil-kecil aja sebenarnya. Ini adalah bentuk APAR secara umum ya, ada bagian-bagiannya, ada tuas di sini, ada pin ya, ada manometer untuk mengetahui tekanan material pemadam yang di dalam, ini selang, dan ini nozzle. Sebenarnya ini sendiri disebut tangki ya, yang untuk menyimpan bahan pemadamnya ini. Nah, ini masangnya harus ada tanda seperti ini di lokasi dia ditempatkan, ada lokasi ini dan diberi simbol merah ini. Kalau dia di tiang atau di mana supaya mudah langsung diketahui ya, ada simbol merah ini seperti pita ini. Petunjuk penggunaannya secara umum ada 4 langkah aja. Tarik pin kunci ini, lepaskan,
arahkan selang ke api ya, ini diarahkan ke api, kemudian tekan tuas pegangan ya, tekan ini tuas pegangan ditekan sehingga dia akan nyemprot gitu ya material pemadamnya itu. Nah, sapukan secara bersih ya, disapukan semprotkan ke bagian yang terbakar tadi. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tabung pemadam api ringan atau APAR. Seperti yang sudah dijelaskan tadi berdasarkan NFPA ya, berdasarkan kelasnya itu ada kelas A, B, C, D, K, dan juga kelas kombinasi. Ini disesuaikan untuk memadamkan jenis-jenis kebakaran sesuai kebutuhannya ya, sesuai bidangnya. Kemudian berdasarkan media pemadamnya itu ada APAR air, ada APAR uap, APAR busa, APAR serbuk kimia kering, CO2 dan lain-lain. Kemudian kalau berdasarkan konstruksinya itu ada APAR kartu gas, menggunakan tabung gas bertekanan dipasang di luar tabung untuk mengeluarkan isi tabung APAR. Dan APAR tekanan tetap, yaitu gas bertekanan untuk mengeluarkan isi APAR dijadikan satu dengan tabung APAR. Berdasarkan penempatannya itu ada yang sistem gantung seperti ini, ada yang APAR troli ya, yang besar itu biasanya ya lebih besar lah ukurannya, mungkin 90 kilo ini. Nah, berdasarkan kapasitas itu ada 0,6 sampai 90 kilo. Ini biasanya kalau lebih dari 10 kilo ya, mungkin 15 kilo itu pakai yang troli tadi. Lanjut, ini adalah hidran ya, formasi penggunaan hidran seperti ini. Perlengkapan hidran seperti ini, ada pilar hidran, ada nozzle. Hidran ini digunakan untuk mengatasi kebakaran besar dengan sistem serupa keran air dengan tekanan air yang tinggi ya. Penggunaan hidran sebagai pemadam kebakaran harus memastikan bahwa aliran listrik dimatikan supaya tidak membahayakan petugas pemadam kebakaran. Jadi kalau kebakaran skala besar ya mau pakai hidran untuk memadamkan ya listriknya harus dipastikan mati begitu. Lanjut. Nah, ini di sini ada kewajiban pengusaha atau pengurus ya. Kewajiban pengusaha atau pengurus setidaknya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 14 itu ada 3, yaitu menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat kerja yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Kedua, memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Ketiga, menyediakan APD alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang masuki tempat kerja, disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Setidaknya ada 3 ini ya, kewajiban pengusaha. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pasal 14. Lanjut. Nah, sekarang kita kewajiban tenaga kerja. Tadi kalau pengusaha ya punya kewajiban, tenaga kerja juga punya kewajiban sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pasal 12, yaitu 1. Memberi keterangan yang benar apabila dimintai pegawai pengawas atau keselamatan kerja ya. 2. Menggunakan APD yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Kemudian 5, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah 5 kewajiban tenaga kerja terhadap K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini kewajiban jangan dilanggar. Kalau dilanggar ya tentu perusahaan atau pengusaha boleh memberi sanksi. Begitu, Jer. Lanjut. Syarat dasar K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3 ya, pasal 3 itu syarat K3 paling enggak ada 9 tuh. Yang satu itu harus mencegah mengurangi keselamatan kerja. 2, mencegah mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4, memberi jalur evakuasi pada keadaan darurat. 5, memberi P3K. 6, memberi APD pada tenaga kerja. 7, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. 8, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan. 9, penerangan yang cukup dan sesuai. Nah, inilah syarat dasar K3 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 ya, pasal 3. Ya, kalau Anda menemukan ada yang belum lengkap di sini, mesti di tempat kerja Anda, ya bisa diusulkan pada perusahaan atau pengawas K3. Oke, lanjut. Nah, ini K3. Ini masih lanjut ya pasal 3 tadi. Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1970 ya, itu syarat dasar K3 itu suhu dan kelembapan udara yang baik. Kemudian 11, menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara proses kerja. Kemudian nomor 14 ya, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang ya, mengamankan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan, memperlancar bongkar muat, perlakuan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik berbahaya, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Ternyata syarat K3 ada banyak, ada 18 poin ya. Jika saudara-saudara, teman-teman menemukan hal-hal yang menyimpang, tentu saja bisa diusulkan kepada pimpinan, kepada petugas K3 agar diperbaiki, dipenuhi gitu. Misalnya bekerja kok ternyata di kantornya ventilasinya nggak cukup atau pengap, nah ini bisa disampaikan. Atau dia itu sebagai driver ya, bekerja sebagai driver, ternyata di dalam kabin mobilnya atau truknya itu suhunya, kelembabannya buruk, itu juga bisa didiskusikan, disampaikan bagaimana supaya AC-nya diperbaiki atau ditambah freonnya, atau bagaimana rekayasa yang lain supaya suhu dan kelembaban di kabinnya itu bisa nyaman untuk dia bekerja, begitu, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, terima kasih, sampai di sini sudah selesai. Saya Randy Arifia, sangat berterima kasih teman-teman, Bapak Ibu sudah mau belajar bersama saya. Apabila ada hal yang dirasa keliru bisa disampaikan ke saya. Apabila ada yang ditanyakan bisa dikomen di bawah. Kemudian nanti link daripada materi ini akan saya sampaikan pada kolom deskripsi. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih.
Selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, selalu ingat pada keluarga, selalu bekerja dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.